Pemirsa, ratusan pemuda di kota Kendari, Sulawesi Tenggara unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Jokowi. Massa menilai kedatangan Jokowi dapat menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Kericuhan terjadi saat ratusan pemuda menggelar demo menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Aksi digelar di perempatan Jalan MT Haryono, Kendari pada Rabu pagi. Mereka juga sempat membakar ban dan bendera. Untuk meredam kericuhan, sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Anti Huru-Hara diturunkan. Para pendemo menilai kedatangan Jokowi akan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi, terlebih kasus COVID-19 di Kendari kini terus meningkat. Mereka juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi aspirasi kami yang pertama yaitu menolak kehadiran Jokowi di Kota Kendari. Karena kita tahu sendiri di Kota Kendari ini angka kasus COVID-19 itu lagi naik. Yang kedua, kenapa kami menolak Jokowi hadir? Karena melalui Menteri Keuangan, Jokowi menetapkan kebijakan yaitu adanya penetapan pajak sembako dan pendidikan. Presiden Jokowi mengunjungi Kendari untuk memantau vaksinasi COVID-19 dan membuka acara Munas Kadin ke-8. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo didampingi jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara dan Ketua Kadin meninjau pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor Praja Gubernur Sulawesi Tenggara. Vaksinasi di halaman kantor Praja Gubernur Sulawesi Tenggara diberikan bagi pelayan publik, karyawan hingga pengemudi jasa angkutan online. Dalam sambutannya, Jokowi sempat memberikan sinyal terkait PPKM Mikro darurat di Jawa dan Bali. Menurut Jokowi, peningkatan kasus baru COVID-19 terjadi di dua pulau tersebut, terutama di 44 kabupaten dan kota. Pemirsa, hingga kemarin malam antrian pengisian tabung oksigen masih terus terjadi. Tidak hanya warga, ambulan puskesmas pun ikut antre. Inilah suasana di salah satu agen pengisian oksigen di kawasan Minangkabau, Jakarta. Lonjakan kasus COVID-19 membuat kebutuhan akan tabung oksigen meningkat pesat. Sejak kasus COVID-19 di Jakarta melesat, dalam satu hari kebutuhan oksigen bisa mencapai 150 tabung. Udah keliling-keliling, dari Mampang ke sini tadi masih ngantri, akhirnya ke Pramuka juga ngantri. Akhirnya tahunnya udah habis juga, pas ngantri balik lagi ke sini karena kayak stoknya paling banyak di sini. Kisaran harga untuk isi ulang oksigen dari Rp10.000 hingga Rp30.000, dengan catatan pembeli membawa tabung oksigen sendiri. Jika ingin membeli beserta tabung, kisaran harga dimulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah. Sebagian besar pembeli merupakan keluarga pasien dengan gangguan pernapasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Melonjaknya jumlah pasien COVID-19 di Sidoarjo membuat rumah sakit menyiapkan tenda darurat. Bahkan pihak rumah sakit memindahkan pemeriksaan pasien ke halaman ruang IGD. Inilah suasana dan kondisi Rumah Sakit Anwar Medika di kawasan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tingginya jumlah pasien COVID-19 yang melonjak beberapa hari terakhir membuat pihak rumah sakit memindahkan ruang pemeriksaan IGD keluar ruangan. Sejumlah pasien IGD terpaksa mendapat pemeriksaan medis di halaman luar IGD. Sementara itu, pihak pengelola rumah sakit terpaksa mendirikan tenda darurat di sekitar ruang IGD yang digunakan sebagai ruang isolasi khusus pasien COVID-19. Rumah sakit Anwar Medika memiliki 138 tempat tidur ruang isolasi khusus dan kini 95% terisi oleh pasien COVID-19. Kami dari rumah sakit kemudian berinisiatif, ini pasien mesti harus dirawat di RIK, sehingga kami menyewa tenda roger itu untuk RIK darurat, untuk mengatasi stagnasi pasien di RIK COVID ini. Mengatasi pasien ini stagnasi di IGD. Semuanya penuh. Jadi kita sudah 6 hari ini bor kita sudah 99%, hari ini sudah 100%. Untuk menampung pasien COVID-19 dari luar daerah Sidoarjo,
pihak Rumah Sakit Anwar Medika memanfaatkan ruang kosong di bagian radiologi sebagai tempat perawatan pasien sambil menunggu ruang tempat tidur kosong. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Mempercepat program vaksinasi, pemerintah menambah 14 juta vaksin Sinovac untuk target 181,5 juta rakyat Indonesia. Kami akan segera kembali.